what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ajak lagi Anda ngobrol bersama dengan Bung Rocky Gerung ini. Kalau kemarin di jalan, ini kelihatannya sekarang Bung Rocky sudah di Medan nih malahan ya. Ya Bung Rocky, Anda di Medan sekarang malahan ya? Ya, tadi malam sampai jam 1 malam saya masih ada di ketinggian 1.500 1.600 di Brastagi. Karena di situ ada overland, ada perkemahan mahasiswa pemuda Sumatera Utara dan dihadiri kira-kira 600 orang tuh, dan mereka berkemah di situ. Lalu mereka minta saya kasih pendidikan lingkungan dan pasti juga terkait dengan soal-soal politik. Jadi anak-anak muda di Medan di Sumatera Utara itu bertumpu pada satu prinsip bahwa tidak boleh mereka dihalangi untuk mengerti isu-isu mutakhir dunia. Terutama saya kasih kuliah di tengah malam itu soal environmental ethics, soal lingkungan, dan soal keamanan global. Karena kita tahu bahwa potensi perang di Asia Pasifik, ketegangan di pojok-pojok Asia Tenggara itu memungkinkan ada intervensi asing. Jadi mereka haus akan pengetahuan. Karena itu saya datang ke situ dan seperti biasa mereka anggap nggak ada apa-apa. Soal bajingan tolol itu, yaitu diksi biasa aja tuh Bang Rocky, itu kami nggak ada soal dengan itu. Apalagi anak Medan, dia biasa mengajak hukum kau katanya begitu, kalau orang Medan biasa. Kira-kira begitu, ini apa sih, biasa aja tuh. Dan itu saya terima kasih pada teman-teman di Medan terutama, karena dari airport saya disambut seperti biasa. Kalau saya turun di airport ya dari porter, satpam menganggap bahwa nggak ada, sepertinya mereka nggak peduli bahwa saya udah dilaporkan oleh berbagai elemen di Jakarta. Jadi sekali lagi saya lihat bahwa memang ada kehausan masyarakat sipil untuk mendengarkan uraian yang jujur dari para pengamat politik. Saya termasuk di dalam kategori yang mereka anggap jujur, walaupun kalimatnya nyelekit, tetapi ada kejujuran di situ. Itu lebih penting sebetulnya. Jadi lebih baik kita lihat isi dari pembicaraan ketimbang bongkar-bongkar narasi yang oleh sebagian dianggap menghina, sebagian justru dianggap sebagai itu penting untuk didengarkan pemerintah. Jadi sekali lagi, poin semacam ini yang harusnya kita upayakan supaya masyarakat sipil punya alternatif di dalam mengunyah data maupun sensasi yang disodorkan oleh pemerintah. Ya, dan kemarin kan kalau sebelumnya kita melihat ada aksi dari HMI Jakarta yang membakar bendera PDIP karena protes pelaporan Anda, dan kemudian tapi Hasso kan juga kemudian menyatakan sudah meminta maaf gitu ya. Jadi artinya Anda dia memaafkan gitu. Artinya sebenarnya selesai harusnya urusan dengan PDIP. Dan saya juga baca ini beberapa hari yang lalu PMI Jawa Timur juga menyatakan itu lebay lah kalau ada yang melapor-laporkan Anda dan kasus semacam itu, karena ini menarik karena jadi banyak sekali organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, kemahasiswaan yang mendukung Anda. Saya juga dapat dukungan dari teman-teman di KNPI juga begitu. Iya, saya ngerti. PMI kan juga didesain untuk menerima perdebatan yang bahkan sangat tajam dan berbeda. Saya masih ingat, saya tahun-tahun 90-an itu saya masih ngajar di PMII di Jalan Taman Amir Hamzah itu. Mungkin ketika itu ketuanya Caimin itu diminta mengajarkan filsafat kritis. Jadi saya ngerti bahwa PMI itu adalah kumpulan warga negara dalam status pemuda yang menginginkan diskursus akademis tuh. Jadi bagi PMI juga saya terima kasih, khususnya PMI di Jawa Timur yang berupaya untuk menerangkan pada publik Jawa Timur bahwa nggak ada yang berbahaya dari pikiran saya. Karena itu sebetulnya menanggapi mereka yang bakar-bakar bendera atau bakar-bakar wajah saya atau poster di depan gubernur yang meminta Kofifa supaya melarang saya masuk Jawa Timur. Kan itu juga konyol kan. Bagaimana mungkin kalau saya dilarang masuk Jawa Timur boleh aja, tapi saya bisa pakai Zoom untuk mengucapkan pikiran ke teman-teman di Jawa Timur.
Jadi saya ingin bersahabat dengan semua anak muda terutama yang haus akan pikiran tuh. Saya mendorong juga dosen-dosen di universitas-universitas ternama untuk lakukan hal yang sama. Karena kita ingin bekali generasi ini supaya apa yang dimaksud Pak Jokowi generasi emas 2045 itu betul-betul terjadi tuh. Kalau sekarang orang berpikir bagaimana ada generasi emas kalau ada kemiskinan di NTT, ada kemiskinan di Papua, ada kemiskinan di sudut-sudut kota besar bahkan tuh, sehingga nutrisinya kurang. Karena nutrisi kurang, kesehatan memburuk. Kesehatan memburuk itu artinya liability untuk bertarung di 2045 tuh. Jadi bonus demografi mesti dimulai dengan upaya untuk membuka perspektif supaya betul-betul teman-teman muda ini dalam dua pemilu ke depan dibekali dengan konsep. Nah, itu pentingnya persiapan untuk menjadi pemimpin. Jadi jangan mengselangi siapapun masuk kampus karena kampus dimungkinkan hanya di kampus dimungkinkan pertengkaran argumentatif, bukan di panggung dangdut. Yes, oke. Saya membaca data ya bahwa berdasarkan data KPU itu pemilih muda itu sekarang ini total 52% ini generasi milenial dan generasi Gen Z ini ya yang masuk Gen Z ya. Dan Anda kan keliling di berbagai daerah. Ya, saya ingin ingin mendapat konfirmasi dari Anda. Apa yang Anda baca dari anak muda ini? Apakah mereka ini itu betul-betul generasi baru yang berpikir lepas dari persoalan-persoalan genealogis mereka gitu dan dengan perspektif yang baru, atau sebenarnya mereka masih tetap terikat dalam konsep-konsep polarisasi politik di masa lalu secara genealogis, tapi sebenarnya melihat Indonesia itu harusnya sudah mulai lepas dari persoalan-persoalan semacam itu gitu. Indonesia yang barulah yang mereka pikirkan. Saya baca itu bagaimana di kampus yang namanya organisasi ekstra itu masih bekerja di situ atau masih berupaya untuk eksis. Di banyak kampus di Jawa terutama itu kita bisa deteksi ini cara berpikir Muhammadiyah, ini cara berpikir NU, ini cara berpikir GMNI, ini cara berpikir macam-macam tuh. Tetapi begitu saya mulai bicara hal-hal yang akademis itu hilang semua tuh. Mereka menuntut argumentasi. Mereka nggak peduli dengan sentimen-sentimen kedaerahan atau sentimen kepartaian. Jadi tetap begitu masuk universitas terjadilah apa yang disebut politik penampungan ide itu, politik semacam kolam bersama yang akan diairi oleh pikiran kan. Jadi melting pot itu, saya pakai istilah itu aja. Melting pot itu yang kita sebut suasana bertengkar di kampus itu mencairkan semua ketegangan yang basisnya adalah ideologis itu. Anak PMI bisa bicara lantang tentang Bung Karno, anak GMNI bisa bicara lantang tentang politik dunia misalnya. Yang kita tahu bahwa ini kan hasil dari pendidikan senior-senior mereka yang seolah-olah mengatakan sekali PDIP, sekali kalau GMNI harusnya PDIP itu, kalau PMI harusnya NU. Itu memang ada di luar kampus, tapi begitu masuk kampus pasti akan minder orang kalau mereka masih membawa bendera partai atau bendera afiliasinya tuh. Jadi mahasiswa ini tetap berpolitik melalui organisasi ormas-ormas ekstra ini, demikian juga Cipayung Plus, tetapi begitu masuk di dalam diskusi akademis mereka tinggalkan itu. Jadi saya percaya bahwa generasi ke depan itu pasti akan menunda pemilihan, akan menunda suara mereka menjadi swing voters kalau nggak ada kejelasan dalam isu-isu dunia, isu-isu yang strategis soal ekonomi hijau, soal keamanan global, macam-macam tuh. Nah ini menunjukkan ada generasi yang bertumbuh yang nggak mungkin diprovokasi hanya untuk mempersekusi saya tuh. Bagi mereka itu kerjaan sewaan lah. Jadi tetap kita lihat bahwa ada critical mass, ada masa kritis yang justru tumbuh melalui percakapan-percakapan yang saya hadiri terus. Jadi bayangkan misalnya kalau satu bulan saya terima 20 undangan, itu artinya satu hari saya bisa terima 20 undangan. Itu artinya satu bulan ada 300 undangan. Dan mereka menunggu itu tuh. Jadi saya minta maaf pada teman-teman mahasiswa yang terhalang dengan kegiatan sekelompok orang yang menginginkan saya tidak tiba di universitas-universitas yang ada di seluruh Indonesia. Saya akan lakukan lagi perjalanan akademis ini. Kendati saya dituduh bukan akademisi, kan banyak orang yang bilang itu bukan akademisi si Rocky. Oh iya, kenapa saya diundang, itu masalahnya. Jadi biarkan mereka mutung di situ, tapi saya akan tetap berfungsi sebagai critical influencer untuk membuka perspektif baru. Ya. Itu kan 20 itu undangan yang masuk pada Anda ya. Belum lagi yang masuk pada saya, belum lagi masuk pada admin di Rocky Gerung Official. Itu banyak sekali sih memang ya.
Saya kira penting Anda minta maaf itu. Ya, itu karena Anda banyak yang datangi. kecewa, banyak yang menganggap bahwa mampir sebentar lah bang, kan ada di iya, tapi mampir sebentar ini cuma 1 jam kita ketemu, iya tapi 1 jam itu artinya saya menunda pesawat, jadi saya bisa tertunda 1 hari itu. Jadi mohon maaf nanti kita cicil, kalau memang bertetangga universitas gabung aja, jadi saya bisa kasih kuliah umum 1 kali di 3-4 universitas di satu kota tuh. Tapi sering ada juga yang mau eksklusif kan. Iya, ya, saya tahu itu. Tapi sekali lagi waktu saya terbatas, tapi pikiran saya tidak terbatas. Ada. Mungkin Dan nanti tidak boleh dibatasi. ya, mungkin semua bisa dilayani nanti kalau Anda sudah bisa ikut menunda pesawat ya. Nah, saya mesti beli pesawat pribadi dulu. Oke. Tapi mari gini. Mari kita bicarakan soal tadi ya, perubahan-perubahan ini bukan karena ini ya. Ini penting untuk dipahami juga oleh para politisi, dipahami oleh para calon presiden gitu ya, tentang sedang berubahnya peta dukungan ini ya, cara berpikir itu ya, cara berpikir mahasiswa itu ya, cara berpikir anak muda tadi yang kita sebut KPU saya kira sudah jelas datanya tadi 52%. Artinya itu kalau berhasil memilih bisa mempengaruhi hati anak-anak muda itu, siapapun itu calon presidennya, dia yang akan menang pada pemilu 2024 nanti ya, pada Pilpres 2024 nanti. Nah, ini kan banyak sekali yang kemarin-kemarin itu saya kira mudah-mudahan ini sudah mereda, yang mempersekusi Anda kan diidentifikasi. Ini kita nggak menuduh ya, tapi itu teman-teman PDIP. Salah satunya adalah yang di Jogja, yaitu kan itu anggota DPR RI dari PDIP begitu ya. Dan Anda masuk di wilayah-wilayah Jawa Timur seperti Jombang, Surabaya, Malang, dan beberapa tempat lagi di Jawa Timur. Anda masuk juga di Jawa Tengah, Solo, Klaten, Jogja, dan sebagainya. Dan mahasiswa itu saya lihat ribuan yang datang begitu ya. Nah, saya kira kan yang begini-begini ini harusnya mengubah juga cara politisi dalam cara memandang voters behavior-nya gitu. Ya, ini penting memahami voter, ya tadi itu perilaku pemilih itu. Walaupun kita tahu datanya, ya mungkin masih ada 80 juta penduduk kita yang pendidikannya kurang atau kurang lulus SMP itu hanya sekolah 7 tahun. Mereka juga ada voters itu yang bisa dimanipulasi dengan uang, bisa dimanipulasi dengan isu palsu. Jadi memang demokrasi kita masih memerlukan fondasi pengetahuan tuh. Itu pentingnya anggaran-anggaran pendidikan ini secara serius dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan publik supaya mereka bisa menjadi pemilih cerdas. Kan kalau pemilih cerdas itu artinya kapasitas dia untuk menimbang argumen kan mesti ada tuh. Ya. Dan itu membutuhkan satu polisi negara tentang pendidikan, bukan sekedar bebas merdeka atau merdeka belajar segala macam, tetapi kurikulumnya tidak menyentuh kapasitas kritis dari manusia kan. Nah, itu yang saya tangkap, dan kelihatannya mahasiswa itu mulai sinis pada partai-partai yang takut berbicara atau sekedar menghalangi orang berbicara kan. Jadi saya menganggap bahwa sebetulnya yang ditarget adalah saya, bukan ide saya kan. Kalau ide yang seperti saya diucapkan oleh orang lain itu pasti aman-aman aja. Ya. Tetapi karena dari awal dari sejak pemerintahan pertama Pak Jokowi saya kritis, maka saya ditarget terus terutama oleh siapa ya, pasti PDIP itu, karena selalu saya berupaya untuk memberi kritik. Karena PDIP yang mengklaim bahwa dia partai yang berkuasa, maka kritiknya tetap tiba pada PDIP juga. Bukan saya memusuhi PDIP, saya bahkan menginginkan Puan Maharani jadi calon presiden kok. Jadi bagian-bagian itu sebetulnya yang harus kita pisahkan. Jadi sinisme PDIP atau upaya PDIP untuk menghalangi pembicaraan saya itu justru dibaca oleh mahasiswa sebagai counter produktif. Jadi bayangkan ada kayak di Jogja kemarin 2.500 mahasiswa nunggu saya bicara. Pasti di dalamnya ada juga unsur-unsur yang setuju dengan Soekarnoisme. Sementara PDIP menghalangi saya kan, itu konyolnya tuh. Jadi saya sayang pada partai PDIP karena di dalamnya ada semangat untuk menghasilkan kembali marhaenisme. Kan cuma PDIP yang berupaya menghasilkan marhaenisme. Nah, di banyak kuliah saya justru menyitir apa yang dimaksud oleh Presiden Jokowi sebagai marhaenisme, yang saya sebut mereka yang tersisih, yang saya sebut marhaen sekarang itu adalah lingkungan yang dirusak. Marhaen sekarang adalah perempuan yang tidak punya hak untuk menikmati kesehatan reproduksi. Itu kan tangan marhaen. Mereka yang saya bela justru di dalam pikiran saya. Saya nggak bela kapitalis, saya nggak bela borjuis. Saya membela pikiran pikiran Soekarno yang kalau sekarang diterjemahkan itu artinya marhaen itu adalah lingkungan yang menderita karena dieksploitasi oleh ekstraktif industri. Marhaen adalah perempuan yang kesakitan di puskesmas karena antibiotik tidak tiba di situ.
karena Pak Jokowi bikin jalan tol tanpa bikin jalan-jalan penghubung di desa-desa kan. Jadi saya mengucapkan apa yang dipikirkan oleh Bung Karno, lalu saya dilarang oleh PDIP. Kan ini konyol namanya tuh. Ya, ya. Bung Rocky, tapi saya jadi tergoda untuk berpikir kan kalau Anda lihat dukungan Anda terhadap kalangan anak muda cukup besar itu, kenapa Anda nggak nyalek atau bahkan nyapres sekalian ya, Bung Rocky ya? Tadi saya baca tadi ucapan siapa Caimin kali yang bilang tuh, Ya. untuk nyalek itu perlu 40 miliar satu orang. Ya. Jadi bayangin misalnya itu hanya untuk mengucapkan pikiran orang mesti dipaksa menyediakan uang, dan pasti itu adalah berutang, dan utang itu akan dibayar nanti kalau dia jadi calon. Jadi calon DPR, apalagi kalau dia gagal bisa sakit jiwa dia. Tapi saya kalau nyalek pasti nggak gagal, jadi nggak bakal sakit jiwa. Tetapi yang saya maksud adalah begitu besar biaya pemilu gitu kan. Jadi kita nggak boleh mengandaikan bahwa pemilu ini akan dituntun oleh ide. 40 miliar itu artinya biaya untuk nyogok pemilu konstituen kan. Jadi ini diucapkan resmi oleh partai yang bahkan menghitung yang 40 miliar itu ya belum tentu juga jadi itu. Jadi sebetulnya upaya untuk nyalek itu sebetulnya dibiasakan supaya nggak pakai uang tuh. Jadi force of the better argument. Nah kalau itu ada, saya mau nyalek di semua partai itu. Oh gitu ya. Partai apapun yang bisa seperti itu ya. Iya. Oke. Tapi tetap kita saya ingin membackup para pemilih muda ini supaya saya dorong mereka untuk nyalek satu waktu dalam kapasitas dia sebagai pemikir, bukan sebagai pendana. Saya kira penting ya kita dorong ada kaukus anak-anak muda gitu di semua partai politik yang berpikir berbeda dibandingkan para senior-seniornya saat ini gitu ya. Nah ini ide brilian tuh, ada kaukus betul. Jadi lintas partai mestinya ada anak-anak muda yang mengolah dua isu tadi, lingkungan dan keadilan ekologi itu. Dan yang kedua adalah keamanan global dan posisi Indonesia. Jadi kita latih aja teman-teman antar partai ini, terutama anak-anak muda, untuk mempersoalkan kebijakan-kebijakan di kemudian hari itu yang berefek pada batalnya kedaulatan negara, pada hilangnya keanekaragaman hayati, kan ini mesti dibikin. Jadi ini ide yang bagus sekali dari FNN, tolong didengar semua partai dan anak-anak muda di situ. Bikin kaukus, bikin dua kaukus yang memikirkan tentang global security dan kaukus yang memikirkan tentang sustainability ekonomi itu bakal keren tuh. Dan itu tidak perlu ikuti tutorisasi partai, karena banyak partai yang justru merusak lingkungan. Banyak partai yang nggak paham bahwa Indonesia itu sedang ada dalam bahaya karena tidak jelas proksinya ke Cina atau ke Amerika, dan itu artinya keamanan global kita akan terganggu mungkin dalam 2-3 semester ke depan. Demikian juga keamanan ekologis kita. Jadi ini penting, buatlah anak-anak muda itu, buatkanlah pada mereka kaukus dan jangan intervensi oleh kebijakan partai. Saya usul nih konkret langsung Bung Rocky kepada ini berat teman-teman mahasiswa yang banyak mengundang Anda, mendengar ceramah Anda, mereka sekaligus saja menjadi semacam alumni dari School of Public Ethics dari yang Rocky Gerung Public Ethics School of Rocky Gerung Public Ethics gitu kira-kira. Iya, kira-kira begitu. Secara virtual sudah terbentuk seperti FNN School of Public Ethics itu, karena tiap kali mereka tanya kapan lagi bicara tentang etika di FNN, saya bilang tiap hari kita akan bicara tentang itu. Jadi salam buat mereka yang peduli dengan program-program di FNN, dan saya selalu terangkan FNN tidak berpolitik. Satu-satunya politik FNN adalah mengkritik sesuatu yang buruk, kan itu namanya politik etik itu. Yes, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Tetap 0% ya, Bung Rocky. Ya, ini juga proposal etik kita 0%. Yes, oke.